pernyataan Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan itu tempat jin buang anak, sehingga memicu respon banyak masyarakat Kalimantan bahwa mendesak pihak penegak hukum untuk mengadili Edi Mulyadi. Sebagai seorang pengacara nih Pak, bagaimana tanggapannya terkait dengan kasus Edi Mulyadi ini? Menanggapi tentang pernyataan yang beredar, ya, apakah Edi Mulyadi sedang menjalankan profesi sebagai wartawan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan ucapan salam Adil Katalino Bacuramin Kasurga Basengat Kajubata. Saya ingin menyampaikan penegasan yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya berbicara tentang karya jurnalistik itu adalah karya yang merupakan hasil dari kerja mengumpulkan, membuat, dan menyebarkan informasi. Jadi seorang wartawan mengumpulkan data di lapangan, kemudian mengolahnya jadi berita, dan kemudian menyampaikan kepada publik atau khalayak ramai. Penyebaran pun harus melalui media pers yang telah diatur melalui Undang-Undang Media Nomor 40 Tahun 1999. Ada pertanyaan, apakah Edi melakukannya itu? Menurut pengamatan saya, dari apa yang beredar dan apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawan, dengan jelas bahwa menurut pengamatan saya Edi tidak melakukan itu. Karena tidak melakukannya itu, makanya Edi Mulyadi ditahan oleh pihak Mabes Polri. Alasannya yang dapat saya kemukakan adalah, pertama, dia tidak berbicara dengan menggunakan data. Ya, jelas ketika dia mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak, dia melakukannya tanpa menggunakan informasi yang dikumpulkan di lapangan. Yang kedua, dia melakukannya bukan di media, melainkan di sebuah tempat diskusi. Jadi apakah yang diucapkan tidak bisa dipandang sebagai karya jurnalistik? Saya mau berkata bahwa ketika dia bicara soal Kalimantan, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika dia bicara soal Kalimantan, dia bukan sedang menjalankan profesi sebagai wartawan. Dia sedang menjadi, tanda petik, provokator politik. Dia sedang berusaha, tanda petik, mempengaruhi publik agar rame-rame menolak pemindahan ibu kota negara. Tentu saja dia berhak mengeluarkan opini semacam itu. Tapi dia tidak berhak mengaku sebagai wartawan ketika melakukan provokasi politik semacam itu. Karena pemindahan ibu kota Nusantara sudah legitimasi politik atau mendapatkan legitimasi politik dari DPR RI, Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia. Sudah jelas. Terus apakah Edi bersalah? Bukan kapasitas saya menjawab salah atau benar. Karena yang menyatakan salah dan benar adalah
putusan pengadilan, di mana ketua dan anggota hakim yang akan memutuskan perkara tersebut. Untuk itu secara pribadi saya melihat seharusnya kita tidak punya waktu lagi sebagai warga negara dengan seenaknya menghina orang lain atas dasar ras, etnik, agama, kelas, dan wilayah. Harapan saya, semoga kasus Edi Mulyadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Salam dari kami, kantor Advokat Wijoko dan rekan. Kami sudah 30 tahun hidup bersama dengan masyarakat Kalimantan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Adil Katalino, Bacuramin Kasurga, Pasengat Kajubata. Terima kasih.